Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru minta Putri memimpin kita dalam doa. Silakan Putri di depan. Teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bahwa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anakmu, datang mengikuti kepada kudusanmu. Saya mengucap syukur atas penyerbaanmu dari malam hingga pelita hingga pagi dan siang. Atas penyerbaanmu juga dari makhluk masing-masing yang kami tiba yang sama di sekolah ini. Ya Bapak, tiba saatnya kami akan mulai kegiatan mengajar pada hari ini. Dari kami akan beri kepintaran dan bangsa kita sendiri. Ketua kita juga pemilik kami akan melakukan pada hari ini. Beriak kisaran kekuatan yang mulai panjang serta kesabaran dan bangsa kita sendiri. Ketua ini dari sini kami dulu ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Putri sudah memimpin kita dalam doa. Hari ini hadir semua? Hadir ya? Hadir. Oke. Luar biasa hari ini, jadi pada pertemuan kali ini kita semua boleh hadir untuk menerima pelajaran ya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan sistem komputer dan komponen-komponen pendukungnya ya. Sistem komputer dan komponen-komponen pendukungnya. Nah, kira-kira kalian lihat ini. Menurut kalian gambar apa ini kira-kira? Ada yang tahu? Ini gambar apa? Ini yang kedua? Laptop. Yang ketiga? Laptop. Yang keempat? Oke. Jadi ini adalah perangkat komputer atau sistem komputer ya. Ini adalah sistem komputer yang akan kita pelajari. Jadi setiap sistem komputer ini punya komponen-komponen pendukungnya. Sama seperti badannya kita ya. Sama seperti badannya kita ada komponen-komponen pendukung. Ada kepala, ada tangan, dan juga ada kaki. Jadi setiap komponen ini ya, setiap komponen ini tidak bisa berjalan sendiri. Sifatnya saling dependen. Apa dependen? Ada yang tahu? Apa? Saling membutuhkan. Kira-kira coba, siapa yang bisa datang ke sekolah hanya membawa dia punya tangan saja, kepalanya ditinggalkan di rumah, bisa? Bisa kan? Seperti itu juga dengan sistem komputer. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini ya, adalah dengan melakukan pengamatan, dengan melakukan kita melihat secara langsung ya, hardware, software. Anak-anak akan mampu untuk menjelaskan pengertian dari sistem komputer, yaitu ada hardware, ada software, dan ada firmware, dan berbagai perangkat komputer dengan benar, ya, seperti itu. Nah, kayaknya karena kita jam pagi ini loyo-loyo ya, tidak semangat. Bangun semua dulu. Kita bangun semua. Kita ucapkan dulu atau kita sampaikan yel-yel SMK Negeri 1 Waingapu ya. SMK Negeri 1 Waingapu. Jadi yang pertama itu SMK Negeri 1 Waingapu unggul, mandiri, terampil, yes, luar biasa. Kita ulangi lagi ya. SMK Negeri 1 Waingapu unggul, mandiri, terampil, yes, luar biasa. Tepuk tangan untuk ini. Ya, silakan duduk kembali. Oke, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Ya.
komputer adalah kumpulan perangkat komputer dan komponen penyusunnya saja ya. Baik, kita langsung ke pembahasan. Jadi sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data hingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Dalam kata lain, sistem komputer ada tiga hal ya. Yang pertama ada input, proses, dan output ya. Ada langkah ya. Dalam sistem komputer. Sistem komputer ini terlepas dari yang namanya hardware, software, dan firmware atau pengguna ya. Nah, sampai di submateri komputer dan komponen penyusunnya. Nah, di sini ada 4 kerja utama dalam komputer, yaitu yang pertama ada input, simpan, proses, dan output. Nah, seperti terlihat di dalam bagan, ini ada alurnya di sistem komputer. Yang pertama ada data, atau kita menginputkan sebuah data, itu akan masuk ke penyimpanan primer ya, dalam proses kemudian akan disimpan dulu di penyimpanan primer ya, atau dalam hal ini penyimpanan primer itu seperti RAM ya, atau random access memory. Jadi bedanya dengan penyimpanan sekunder, kalau penyimpanan primer itu akan langsung diproses ya, ketika melaksanakan sebuah perintah dan dalam sebuah komputer. Lalu setelah disimpan di penyimpanan primer akan diproses dalam CPU ya. Setelah itu akan dikembalikan kembali ke penyimpanan sekunder. Biasanya penyimpanan sekunder itu seperti HDD, hard disk, atau sekarang ada SSD ya, seperti itu. Setelah itu baru dihasilkan sebuah output atau informasi. Bedanya penyimpanan primer dan sekunder, kalau penyimpanan primer itu ketika komputer dimatikan maka datanya akan hilang. Sedangkan penyimpanan sekunder, walaupun komputer dimatikan datanya tidak akan hilang ya, kecuali kita hapus secara sengaja. Jadi sederhananya dari komputer itu yang pertama ada input, kedua ada proses, ketiga ada output atau informasi. Berikutnya yaitu ada yang dimasukkan atau input, yaitu bagian awal dari sebuah sistem komputer atau kerja komputer. Apa sih fungsi dari unit input ini? Yang pertama, menerima data dan instruksi dari dunia luar. Yang kedua, mengkonversi data dan instruksi dari luar menjadi data yang dipahami oleh komputer, yaitu dalam bentuk biner ya, serta menyalurkan data dan instruksi yang telah dikonversi ke sistem komputer untuk diproses lebih lanjut. Nah, lalu berikutnya ada unit penyimpanan atau memori atau storage. Apa sih fungsi dari storage? Ya. Yang pertama, menyimpan data tentunya dan instruksi yang dimasukkan melalui perangkat input. Kedua, menyimpan hasil data di antara pemrosesan, Dan yang ketiga, menyimpan hasil akhir dari pemrosesan sebelum hasil ini diteruskan ke perangkat output. Ya, jadi fungsi dari storage untuk menyimpan data sebelum diproses, kemudian menyimpan data setelah diproses sebelum dikirim atau ditransfer ke perangkat. Berikutnya kembali ada unit pemrosesan atau CPU ya, Central Processing Unit. Kalian tahu ya, fungsi dari CPU yaitu membaca instruksi dari memori ya, kemudian berkomunikasi dengan semua perangkat menggunakan sistem bus, lalu mengontrol urutan instruksi, mengontrol aliran data dari satu komponen ke komponen lainnya, lalu melakukan tugas
komputasi yang dibutuhkan dalam program, ya. Juga bisa dikatakan sebagai otak dari sebuah komputer, ya. Lalu yang berikutnya ada unit keluaran atau output. Fungsi utama dari output itu menerima keluaran yang dihasilkan oleh komputer yang ada dalam sinyal input, kemudian mengubah sinyal menjadi bentuk yang dapat dibaca manusia, ya, dan menyajikan hasil konversi ke dunia luar. Jadi fungsi dari output keluaran yaitu menerima data telah diproses oleh komputer, ya, atau mengkonversi, ya, bahasa komputer ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia atau dapat dibaca oleh manusia. Oke, setelah tadi kita bahas tentang kerja dari sistem komputer, sekarang kita bahas lagi tentang tambahan tentang 3 komponen yang ada dalam sistem komputer. Pertama ada hardware atau perangkat luas, kedua ada software atau perangkat lunak, yang ketiga ada firmware atau pengguna, keempat middleware. Baik, yang pertama ada hardware, itu adalah perangkat keras komputer yang bentuk fisiknya bisa terlihat secara jelas, bisa terlihat oleh mata. Ini ada CPU, monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Kemudian ada software. Software adalah program komputer yang menyediakan instruksi bagi hardware. Instruksi bagi hardware komputer mengenai hal-hal yang harus dikerjakan dan cara pekerjaan. Hardware tidak akan jika tidak ada software. Contoh software apa? Software atau perangkat lunak itu adalah perangkat sistem, perangkat lunak aplikasi, dan juga perangkat lunak edit. Dan contohnya sistem operasi perangkat lunak desain, pengolahan angka, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada firmware, ya, atau pengguna. Ya, firmware ini merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Firmware ini dapat berupa pengguna biasa, ya, lalu ada programmer, ada administrator jaringan, dan lain sebagainya. Dan ya, kalau kita hanya sebagai admin di tempat kerja lebih biasa memperkompleks aplikasi terkantor, lebih hanya pengguna biasa. Kalau programmer itu biasanya membawa sebuah aplikasi itu ada di jaringan, biasanya tugas menjaga jaringan komputer atau mengelola jaringan komputer. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Oke, sudah melihat tadi komputer dan perangkat pendukung atau perangkat yang menyusun dari sistem komputer itu sendiri. Ya, kira-kira tadi 3 perangkat penyusun sistem komputer adalah, yang pertama adalah hardware, software, dan hardware itu apa kira-kira? Perangkat keras komputer yang bisa dilihat visinya dan bisa disentuh. Iya, perangkat komputer yang bisa dilihat secara jelas dan bisa disentuh. Software, apa software? Perangkat komputer yang hanya bisa dilihat tetapi tidak bisa Nah, disentuh. perangkat komputer
yang bisa kita lihat, bisa bekerja, tetapi tidak bisa kita sentuh. Dan yang terakhir adalah brainware. Brainware adalah ya, istilah untuk orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Oke, sekarang kita akan melihat secara jelas, secara nyata. Jadi kan tadi kalian hanya melihat video pembelajaran yang berisi tentang teori ya, teori dari komputer itu apa, hardware, software, dan brainware. Nah, sekarang kita akan melihat secara jelas contoh-contoh dari perangkat komputer yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita pahami dulu terkait dengan pengertian dari komputer. Jadi, komputer itu ya berasal dari bahasa Inggris to compute yang artinya umum. Ya, jadi secara umum komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi dan lain sebagainya. Jadi dia ada masukan, ada input, ada pemrosesan atau proses, dan ada output atau hasil. Ya. Nah, perangkat keras komputer atau hardware. Contohnya adalah yang pertama itu adalah mouse. Mouse itu yang mana? Coba kalian perhatikan di kalian punya rak meja masing-masing. Coba lihat, ada mouse, ada. Ini yang dinamakan dengan mouse. Mana mouse? Sorry, keyboard. Mana keyboard? Ini. Yang mana keyboard? Ditarik saja. Ya. Itu yang namanya keyboard atau papan keyboard. Yang kedua, nah, ada yang namanya touchpad. Touchpad itu biasanya ada pada perangkat laptop. Ya, bagus kasih contoh. Ini adalah laptop. Yang namanya touchpad itu adalah yang ini. Ini, lihat. Mau lihat? Nah, kalau pada keyboard kita gunakan mouse untuk menggerakkan kursor, kalau pada laptop kita bisa menggunakan atau menggerakkan tanpa menggunakan mouse. Yaitu kita gunakan yang namanya touchpad. Ini ya, yang namanya touchpad. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya ya mouse. Ya, mouse. Lihat di tangan kanan kalian ada mouse. Ya, Sagur ambil dulu mouse-nya. Nah, ada mouse. Ya, menurut kalian sepintas ini sama tidak? Sama. Tidak. Secara umum ini sama, tetapi ya. Tetapi ini namanya mouse biasa, ya, yang biasa kita gunakan secara umum pada sistem komputer. Sementara ini namanya mouse wireless. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah penghubungnya. Kalau ini dihubungkan menggunakan kabel, sementara ini dihubungkan menggunakan wireless atau Bluetooth. Paham sampai di sini? Oke. Perhatikan. Di mouse. Mouse ini terdiri dari 3 bagian. Ya, coba kalian perhatikan mouse yang ada di depan kalian terdiri dari 3 bagian, yaitu mouse bagian kanan, kiri, mouse bagian kanan, dan tengah yang disebut scroll. Ya. Nah, ketiga fungsi ini, ketiga tombol ini atau ketiga bagian ini mempunyai fungsi masing-masing. Nanti akan kita pelajari selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi hari ini kita berfokus pada pengenalan kalian terhadap hardware komputer. Dan yang terakhir ya, perangkat hardware berupa perangkat masukan, ada yang namanya scanner. Ya, mesin scanner ini fungsinya untuk men-scan. Contoh, gambar kita ubah menjadi PDF. Ya, seperti itu. Tetapi zaman sekarang sudah jarang orang menggunakan scanner dengan model seperti ini. Handphone pun sudah bisa menjadi mesin scanner, ya, handphone pintar atau yang orang biasa bilang
phone. Nah, itu perangkat masukan pertama. Perangkat masukan pertama berupa input device. Yang kedua, nah, pemrosesan. Ya, pemrosesan. Proses pemrosesan. Nah, kita lihat. Yang pertama ada CPU. Ya, ada CPU. Kalau yang di kalian punya kaki itu namanya box CPU. Box tempat CPU itu berada. Ya, ada di situ. Nanti Pak Guru tunjukkan pada saat kita mata pelajaran ini juga, tetapi dalam bab yang berbeda. Itu ada. Ya, nanti Pak Guru tunjukkan. Yang kedua, ada yang namanya random access memory. Nah, ini yang namanya random access memory. Ya, lihat random access memory. Ya, bentuknya sama seperti penggaris ya. Kurang lebih seperti penggaris random access memory. Kemudian ada yang namanya motherboard. Mother apa? Ibu board. Papan. Jadi motherboard adalah ibunya papan. Papan ibu. Tidak kan? Jadi motherboard itu adalah papan tempat melekatnya semua elemen komputer seperti ini ya, seperti random access memory, RAM, seperti CPU tadi, seperti VGA, video graphic array, semuanya itu ada di dalam motherboard ya. Yang terakhir ada yang namanya VGA, video graphic array ya. Ini yang namanya VGA. Jadi kalau kalian yang suka bermain game atau gamers, kalian wajib punya ini untuk mendukung kualitas dari resolusi tampilan komputer kalian. Ya, wajib. Kalau ini wajib ya, wajib tahu. Wajib ada. Kita lanjut. Yang berikut, penyimpanan. Nah, ini penyimpanan. Ya, perangkat yang ketiga adalah storage atau penyimpanan. Ada yang namanya hard disk. Ya, hard disk itu yang mana? Nah, ini yang namanya hard disk. Ini yang namanya hard disk. Ini tempat penyimpanan. Jadi kalau kita ketik, ya, kalau kita kerja dengan Excel, kalau kita mau download menggunakan komputer, ya, menyimpan gambar, semua tersimpan di hard disk. Ada di hard disk semua. Ya. Kemudian yang berikut, nah ini juga sama. Hard disk itu ada yang namanya, ada yang tipenya patah, ada yang tipenya SATA. Ya. Kalau tipe patah ini adalah tipe hard disk untuk komputer sampai Pentium 4 ya. Kalau ini tipe terbarunya menggunakan yang SATA. Kemudian ada yang namanya SSD, solid state drive ya. Sama juga kartu memori yang ukurannya besar ya. Kartu memori yang ukurannya besar. Biasa yang gunakan ini adalah kamera-kamera Handycam, Canon ya, biasa gunakan yang besar. Kemudian ini apa namanya? Flash disk. Ini namanya flash disk. Kurang lebih seperti ini. Flash disk USB. Pernah lihat kan? Pernah. Pernah pakai? Pernah. Nah, Dok, kalau memang tidak pernah pakai, sudah luar biasa, keterlaluan. Kemudian ada yang namanya optical drive. Nah, optical drive itu kalian lihat di box CPU-nya kalian, tempat kita meletakkan CD drive. Ya, nah yang itu. Ada ini optical drive-nya itu ada. Ini optical drive-nya. Nah, ini. Ya, bisa kita gunakan untuk menyimpan CD drive. Nah, CD drive itu yang mana? CD drive itu yang ini. Pernah lihat kepingan CD? Pernah. Waktu kecil kalau kalian nonton film, ya, sewa-sewa di apa namanya, rental tuh, ya, Tom and Jerry, sebagai yang lain. Ini tuh pakai yang namanya CD drive, ya, yang ini. Ini untuk media penyimpanan.
Yang terakhir, keluaran atau output. Yang pertama ini apa namanya? Monitor. Kira-kira monitor yang mana? Ini. Yang mana? Monitormu yang mana? Iya, itu yang namanya monitor. Bukan TV ya, tetapi monitor. Yang kedua, printer. Printer yang mana? Bedanya Pak Guru. Ya, sabar. Pak Guru ambil printernya. Supaya semua bisa lihat yang mana yang namanya printer. Nah, ini yang disebut dengan mesin printer. Fungsinya untuk apa? Memprint, mencetak dokumen. Printer digunakan untuk mencetak dokumen. Kemudian ada yang namanya proyektor. Proyektor yang mana? Ini yang namanya proyektor. Fungsinya untuk menampilkan presentasi. Ya, kita bisa gunakan proyektor. Dan yang terakhir ada speaker, fungsinya untuk mengeluarkan suara, mengeluarkan suara untuk juga Bisa. ya. Pokoknya untuk mengeluarkan suara. Contohnya adalah ya, Di mejanya kan, ya Pak Guru pegang. ini contoh dari speaker. Kita lanjutkan. Nah, yang berikut adalah software, perangkat komputer yang kita tidak bisa pegang, kita tidak bisa sentuh, tetapi dia bisa kita lihat dan bisa bekerja. Contohnya, Kasih. ya ada aplikasi browsing, ya, ada Adobe, ada Google Chrome, ya, ada Internet Explorer, ada juga bahasa pemrograman. Ya, nanti akan kita belajar ketika kita masuk pada elemen algoritma dan struktur data. Nanti ada ya, ada .NET, ada Pascal, ada PHP. Ini PHP bukan pemberi harapan palsu ya, tetapi bahasa pemrograman PHP. Ada JavaScript, ada HTML, ada Java dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Apalagi kalau kalian nanti kuliah di jurusan informatika, kalian punya makanan sehari-hari adalah ini, ya, bahasa pemrograman. Dan yang terakhir adalah brainware. Ya, brainware adalah atau orang yang menggunakan sistem komputer. Ya. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham dengan perangkat komputer dan komponen-komponen berikutnya? Sudah paham? Bisa kalian jabarkan? Bisa? Ya. Untuk mempertajam kita punya pengetahuan, maka kita akan menjabarkan apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita nonton tadi ya. Kita akan menjabarkannya. Nah, silakan kalian berbagi kelompok sesuai dengan yang sudah Pak Guru bagikan di WA Group Kelas ya. Sudah duduk sesuai kelompok. Jadi kita ada 5 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya. Oke, apa sih tujuan kita mengerjakan tugas kelompok ya? Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui komponen komputer dan fungsi-fungsinya. Sudah lihat tadi kan, input, proses, dan output. Kemudian prosedur kerjanya kita membuat kelompok kita sudah lakukan. Kita mendiskusikan terkait 2 soal ya, kemudian mencatat hasil atau hasil membaca atau menyimak dan mempresentasikan laporan kerja kelompok di depan kelas. Nanti sebentar akan ada presentasi. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa yang presentasi? Pak Guru yang akan menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Seperti itu ya. Jadi dalam kelompok semua akan bekerja. Ya, semua akan bekerja.
Tidak satu bekerja, dua nonton, atau dua nonton, satu bekerja. Tidak. Ya, siapa yang presentasi akan Pak Guru yang tentukan. Bisa? Viola, Viola, bantu Pak Guru untuk membagikan KPD. Oke, perhatikan LKPD yang ada di tangannya kalian. Nah, LKPD itu ada dua nomor ya, atau ada dua bagian. Ya, ada dua bagian LKPD-nya. Yang pertama, silakan anak-anak mengamati ya hardware yang ada di depannya kalian. Silakan mengamati hardware apa yang ada di depannya kalian serta fungsinya. Kemudian ya pada kolom nama komponen ya, pada nama komponen itu kalian menuliskan nama dari komponen komputer. Contoh monitor, nomor 1 contoh monitor, nomor 2 contoh keyboard ya. Kemudian di kolom karakteristik komponen ya, silakan kalian menuliskan karakteristik dari komponen itu yang kalian ketahui. Contoh mereknya, bentuknya menyerupai apa ya, ditulis apa yang kalian tahu dari karakteristik komponen tersebut. Dan yang ketiga, di kolom fungsi ya, di kolom fungsi silakan kalian mengisi dengan fungsi dari ya, fungsi dari komponen yang kalian tulis tadi. Contoh monitor, fungsi apa sih itu monitor? Silakan kalian tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas yang kedua. Tugas yang kedua, kalian mengklasifikasikan perangkat keras yang kalian amati, yang 5 tadi ya, pada nomor 1 ya. Yang 5 tadi, kalian klasifikasi ya, yang perangkat keras yang sudah kalian amati. Kemudian memberikan tanda checklist jika perangkat tersebut masuk pada input, proses, storage atau output. Contoh, nomor 1 kalian tulis monitor. Monitor itu masuk pada klasifikasi mana? Masuk pada input, masuk pada proses, masuk pada storage, atau masuk pada output. Silakan masing-masing komponen tadi di checklist. Sampai di sini paham? Ada yang belum paham? Angkat tangan. Oke, kalau sudah paham, silakan kalian duduk berdekatan sesama kelompok, kemudian dikerjakan tugas kelompoknya. Silakan referensi kita dengan teman. Silakan. Sumber belajarnya ya, sumber belajarnya bisa kalian ambil dari materi yang sudah Pak Guru kirim di WA Group Class. Boleh juga kalian browsing di internet, silakan, boleh. Literasinya boleh kalian ambil dari mana saja, ya, silakan. Tetapi komponen-komponen itu harus yang ada di dalam kelas ini ya, komponennya harus ada di dalam kelas ini. Silakan dikerjakan. Boleh dibuka kembali materinya pada WA Group Class, atau silakan kalian langsung ke LMS yang sudah diberikan. Ya, boleh. Boleh.
Keyboard. Ya. Di keyboard bisa kalian balik keyboardnya ya untuk lihat tipe, lihat tegangan, lihat modelnya bisa dibalik ya. Silakan. Ya. Ada Pak? Berikan siapa? Ya, boleh. Nomor satu siapa? Nomor dua siapa? Mana situ?
Sudah? Ada yang sudah selesai? Ya, kita selesaikan bersama dulu, baru kita presentasi ya. Diselesaikan cepat. Bawa saja, ambil aja, bawa. Ambil sama di rumah.
Ya, ya, isi. Oke, sudah? Ada yang sudah selesai? Yang belum? Angkat tangan. Yang belum selesai, ya, diselesaikan yang cepat ya. 5 menit lagi kita presentasi. Oke, sudah? Bisa presentasi? Iya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sedikit lagi, kelompok 4 sudah, kelompok 5 Sudah. oke deh, kita tunggu kelompok 3.
2 menit, 3 menit ya. Kelompok 3. Oke, kalau yang sudah dikumpulkan hasil kerjanya. Kelompok 1, kelompok 2, ya. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 5 sudah selesai. Oke, kita tunggu kelompok 3. Ya, kelompok 3. Oke, perhatikan semuanya ke depan. Kita sudah selesai mengerjakan LKPD-nya dalam kelompok. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah dikerjakan. Ya, jadi nanti semuanya maju, ya. Semua anggota kelompok maju. Pak Guru akan tentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Yang pertama, kelompok 1, silakan maju. Pak Guru minta Rara untuk mempresentasikan. Kemudian kelompok lain menyimak ya. Kalau ada yang kurang jelas, kurang dipahami, boleh ditanggapi sebentar. Ya, silakan. Silakan Rara. Berasnya di sini. Ya. Ya, di sini. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama monitor. Komponen monitor. Nama komponen monitor, karakteristik komponen LG, model 20 MP3 38A, model produk 20 MP38A, Yang lain memperhatikan apa yang dipresentasikan. DP, daya 19 V 0A8A. Fungsi dari monitor, perangkat output digunakan mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna. Nah, silakan nomor 2, silakan ganti temannya lagi untuk membacakan hasil presentasinya. Ya. Nama komponen keyboard. Ya. Karakteristik komponen Yang lain perhatikan. EOTA model 0K66, rating 5P 25MA. Fungsi keyboard. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah khusus lainnya seperti short out untuk menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, dan lain-lain. Nama komponen mouse. Karakteristiknya. Karakteristiknya foto, video, model nomor
KM naman. Rating 500 fungsi mouse memiliki fungsi untuk berbeda printer atau kursor. Pointer atau kursor. Ya, lanjut. Yang keempat, Yang keempat, nama komponen printer. Karakteristik Canon. lanjut. Tegangan 100 sampai 240 volt. Frekuensi 50 atau 60 Hz. Fungsi printer, perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks, gambar, atau grafik dalam bentuk cetakan lembar pada kertas. Nama komponen USB flash disk. Karakteristik komponen ADATA 16 GB. Fungsi USB flash memori adalah alat penyimpanan data memori zat NAND yang memiliki alat komponen USB yang terintegrasi. Nomor 2. Ya, ini diperhatikan nomor 2 ya. Kelompok lain lihat apakah tepat penempatan klasifikasi dari perangkat komputer yang dibacakan. Ya, silakan. Nama komponen monitor termasuk output. Benar? Monitor termasuk output? Benar. Lanjut. Keyboard input. Lanjut. Mouse input. Printer output. USB flash disk. Storage. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Benar atau tidak? Benar? Apa namanya USB flash disk storage? Benar? Kenapa benar? Karena USB digunakan untuk menyimpan data. Kita tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan kelompok satu duduk. Boleh duduk. Kelompok 2. Pak Guru minta Onike. Kelompok 2. Yang keras suaranya Onike. Nanti nomor 2-nya baru Sandro ya. Oh ya. Hari, silakan. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua. Kami tidak bermoga ingin mempresentasikan diskusi kami. Nama komponen monitor. Karakteristik komponen LG, nomor model 19M38A, kode produk 19M38A, DART FSD. Pada Indonesia. Fungsi perangkat output yang digunakan untuk mengirim hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna. Lanjut. Komponen keyboard. Karakteristik komponen hafid, core, ardu, 4, 5, sampai 5. Keyboard dapat fungsi. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus dan sebagai media balik digunakan untuk melakukan cerita khusus lainnya seperti untuk dari menghapus menyimpan, membuka, menghapus, dan lain. Komponen mouse. Karakteristik komponen disk 18 SP 100 pada China. Fungsi mouse memiliki fungsi untuk perpindahan pointer atau kursor. 45 dibaca Simon. 4.
Karakteristik kemudian DDR 344 GB PC 12.800. Fungsi tempat di dalam komputer di mana sistem operasi, program aplikasi, dan data yang sedang berjalan dan digunakan akan disimpan guna membantu kerja prosesor untuk dapat mengakses yang dengan lebih cepat. Nomor 5, VGA. Karakteristik GB BPM 420 2G1 made in China. Fungsi VGA memiliki fungsi untuk menerjemahkan output display komputer ke monitor. Ya, silakan nomor 2 Sandro. Dibacakan. Nama komponen monitor output monitor ya. Klasifikasinya output, Keyboard klasifikasi input, output, mouse klasifikasi input, RAM klasifikasi, proses, VGA klasifikasi proses. proses. Bagaimana? Kelompok lain? Benar? Benar? VGA-nya benar? Proses? Atau output VGA? Ya, VGA betul, sudah dia ada di posisi proses. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Pak Guru minta Cynthia untuk mempresentasikan hasil presentasi kelompok 2 tadi. Keras Cynthia. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi sistem komputer dan komponen-komponen pendukungnya. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan nama kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya Cynthia. Nama komponen, monitor, karakteristik komponen, merek, LG, ukuran sekitar 22-24 inci. Nomor model 20 388 ampere, daya 19 volt atau setara dengan 0,8 ampere. Fungsi perangkat output yang digunakan untuk mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna. Kedua, keyboard. Kelompok 2, perhatikan. Silakan. Doni. Grafik model KB 256, tegangan 4,5 sampai 5,5 volt. Panjang kabel sekitar 1800 mm, ukuran 173 sampai 230 mm, serial number KB 19KB 256 YJN 04. Fungsi dapat difungsikan memasukkan huruf, angka, karakter khusus, dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah khusus lainnya seperti shortcut untuk menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, mengcopy, dan lain-lain. Yang ketiga, mouse. Merek digital Elins Reading 5 volt setara dengan 100 mA. Bentuknya menyerupai tikus. Fungsi mouse memiliki fungsi perpindahan konten atau kursor. Keempat, hard drive. Merek Seagate, serial number 6 NDLP T1 IP Barakuda 7200,10 250 GB.
tegangan 5 volt, 0,72 ampere sampai dengan 12 volt, 0,52 ampere. Ukuran sekitar 5 sampai 10 cm. Fungsi digunakan untuk menyimpan data pada sebuah komputer. Proyektor model ViewSonic RS500. Sistem proyeksi 3 LCD. Rasio aspek 16 berbanding 9. Kecerahan 2700 lumens. Fungsi alat yang biasa digunakan untuk presentasi. Perangkat ini dihubungkan dari komputer menggunakan kabel VGA atau HDMI. Oke, nomor 2 silakan Putri mempresentasikan. Nama komponen yang pertama, monitor, merupakan klasifikasi output. Output monitor. Nama komponen yang kedua, keyboard, klasifikasi input. Ya. Nama komponen yang ketiga, mouse, klasifikasi input. Terus Nama komponen yang keempat, hard drive, klasifikasi storage. storage penyimpanan. Nama komponen yang kelima, proyektor, klasifikasi output. Output. Oke, ada yang mau menanggapi? Lalu ada yang mau menanggapi satu. Kenapa? Ya, disampaikan bahwa mouse hampir menyerupai tikus. Kira-kira seperti apa? Apakah mouse-nya kan? Kalau secara bahasa Inggris normal, mouse itu adalah tikus. Sementara mouse yang kita gunakan juga menyerupai tikus. Kira-kira dia punya hubungan apa sehingga namanya menjadi mouse? Ada yang tahu? Untuk semua? Oh, bentuknya itu menyerupai tikus. Ya, bentuknya menyerupai tikus. Jadi disebut atau dinamakan Mouse atau mouse. tikus. Ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok tangan. Oke, kelompok 4 maju. Kelompok 4, Pak Guru minta Kartika untuk mempresentasikan. Ya, yang lain memperhatikannya apa yang dipresentasikan oleh temannya. Silakan. Selamat pagi, terima kasih kesempatan telah berbicara kami. Kami dapat anak menyelesaikan aktivitas kami. Nama komponen, monitor, karakteristik komponen, LGS 19, M386. Fungsi perangkat output yang digunakan adalah untuk mengirim hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat oleh penggunanya. Terus, Nomor 2, keyboard, karakteristik komponen, Hapit KB256. Fungsi keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah khusus lainnya seperti shortcut untuk menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, mengkopi, dan lain-lain. Ketiga, mouse, karakteristik Hapit. Fungsi mouse memiliki fungsi untuk pemindahan pointer atau kursor. Karakteristik WD5000 AX. Fungsi digunakan untuk menyimpan data pada sebuah komputer. Dan akses memori atau RAM. Karakteristik komponen Igen DDR3 4GB isi 12.800. Fungsi tempat di dalam komputer di mana sistem operasi, program aplikasi, dan data yang sedang berjalan dan digunakan akan disimpan guna membantu kerja proses untuk dapat mengakses dengan lebih cepat. silakan nomor 2, gantian Reviola. Pertama, nama komponen monitor merupakan klasifikasi dari output. Yang kedua, nama komponen keyboard merupakan klasifikasi dari input. Yang ketiga, nama komponen mouse yang merupakan klasifikasi dari input. Yang keempat, nama komponen hard drive
yang merupakan klasifikasi dari storage. Dan yang kelima, random access memory atau RAM yang merupakan klasifikasi dari storage. Dari storage. Ada yang menanggapi? Ada? Keyboard, Pak Guru mau tanya dulu, keyboard yang disampaikan di situ apakah sama dengan keyboard yang biasa orang gunakan untuk menyanyi, mengiring lagu? Berbeda ya? Tetapi namanya sama ya? Kenapa namanya bisa sama tapi buktinya berbeda kira-kira? Karena bentuk dan model penggunaannya hampir sama. Ya, hampir sama atau hampir mirip. Jadi jangan terkecoh ya. Keyboard pada komputer berbeda dengan keyboard untuk mengiringi kita menyanyi ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok yang terakhir. Pak Guru minta Cika untuk mempresentasikan. Cika ya, kelompok lain memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 5. Silakan Cika. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami akan membacakan hasil kami sebelumnya akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan nama saya Junisa. Perkenalkan nama saya Elsie. Perkenalkan nama saya Cika. Nama komponen monitor, karakteristik komponen merek LG, nomor model 20MP47A, kode produknya 20MP47A, TA, ATIN, CSM, daya 19P sampai dengan 08A, nomor seri 509, NTDT 9P450. Nama komponen keyboard merek Acer. Fungsi monitor perangkat output yang digunakan untuk mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna. Nama komponen yang kedua keyboard merek Acer, modelnya SK 1688, power rating SP60MA, serial number C0611080749. Fungsi keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah khusus lainnya seperti shortcut untuk menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, mengcopy, dan lain-lain. Nama komponen yang ketiga yaitu mouse. Karakteristik komponen dari Acer AP atau NMS PS201002, CID HS638150WS1. Mouse memiliki fungsi untuk perpindahan pointer atau kursor. Nama komponen yang keempat, optical drive. Karakteristik komponen di DVD. Fungsinya, optical drive atau perangkat cakram optis adalah sebuah perangkat cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektronik untuk membaca dari CD atau menulis data ke dalam CD. Nama komponen yang kelima yaitu speaker headset merek RS200, output NRW, driver unit 2x52 mm, frekuensi range 100 Hz sampai dengan 18 kHz, SNR 70 dB, input USB 5V 500mA, size 155 x 112 x 75 mm atau single speaker, weight 665 GB. Fungsinya, speaker adalah perangkat keras sebagai alat bantu untuk menghasilkan suara. Ya, silakan nomor 2 gantian. Ya, perhatikan ya nomor 2 ini. Yang lain perhatikan apakah sudah sesuai dengan klasifikasinya atau tidak.
pertama, nama komponen monitor termasuk output. Yang kedua, keyboard termasuk input. Yang ketiga, mouse termasuk input juga. Yang keempat, optical drive termasuk storage. Yang kelima, speaker headset termasuk output. Ada yang mau menambahkan? Menanggapi? Tidak ada? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, terima kasih untuk kita semua yang hari ini sudah mengerjakan LKPD. Ya, kita sudah mempresentasikan LKPD. Hanya ada beberapa koreksi saja, ya namanya karena kalian baru terhadap mata pelajaran ini, jadi kalian harus familiar dengan yang namanya mouse, keyboard, dengan merek-mereknya ya. Ada Acer, ya, ada Made in untuk buatan, ya, SM itu serial number, ya. Jadi kalian sudah harus familiar karena dalam 1 tahun ini kita akan berproses di dalam lab dan kita akan sering berhadapan, ya. Kita akan sering berhadapan dengan perangkat-perangkat komputer yang ada di lab, ya. Jadi kalian sudah harus tahu apa nama dan apa fungsi dari setiap perangkat yang ada. Tetapi ya, sejauh ini Pak Guru menilai bahwa kalian sudah cukup paham, ya, sudah cukup paham terkait dengan fungsi kegunaan dari hardware komputer yang ada di kelas ini. Terlebih yang ada di depan kalian. Kalian sudah bisa mengklasifikasikan hampir semua. Sudah bisa mengklasifikasikan monitor itu termasuk dalam klasifikasi apa, kemudian mouse, keyboard, dan lain sebagainya, ya. Yang berikut, perhatikan. Yang perlu kita tingkatkan, ya, yang perlu kita tingkatkan dari diskusi kelompok adalah keaktifan dari anggota, ya. Masing-masing harus aktif untuk bertanya, aktif terlibat dalam diskusi, dan yang paling utama berani untuk presentasi, ya, karena setiap pertemuan yang ada tugasnya akan ada tugas presentasi. Tugasnya presentasi dengan tujuan supaya kalian menjadi pelajar yang berani untuk mengemukakan pendapatnya kalian. Tidak perlu kalian takut salah, ya, karena kita akan koreksi bersama. Karena ketika kita belajar di sekolah adalah proses di mana kita mentransformasikan ilmu yang kalian belum ada menjadi ada, yang belum tahu menjadi tahu, yang belum sempurna menjadi sempurna. Jadi untuk pertemuan selanjutnya yang akan presentasi akan di rolling, ya. Tidak hanya Riviola saja yang presentasi, tidak hanya Putri atau Cynthia saja yang presentasi. Besok-besok mungkin bisa Bumi, ya, bisa Sandro, bisa siapa saja, ya. Tetapi intinya dalam 1 tahun pelajaran semua akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan presentasi, ya, seperti itu. Kemudian, ya, Pak Guru sampaikan ulang bahwa awalnya tadi kalian belum tahu, ya, kalian hanya tahu software, hardware, dan firmware. Ternyata hardware itu dibagi menjadi 4 komponen lagi, ya. Ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada storage atau penyimpanan, dan yang keempat ada output. Jadi ingat itu, ada 4 media dari karakter dari hardware. Ada input, masukan, ada proses, ada storage, penyimpanan, dan ada output atau hasil atau keluaran, ya, seperti itu. Nah, kemudian minggu depan, ya, perhatikan, minggu depan kita akan belajar mengoperasikan sistem komputer. Belajar mengoperasikan sistem komputer. Kalau hari ini kita belajar teori, kita tahu ini mouse untuk ini keyboard untuk ini, monitor untuk ini, box CPU untuk ini. Minggu depan kita akan berinteraksi secara langsung, kita akan menggunakan secara langsung. Nah, kenapa Pak Guru tidak langsung kasih kalian praktek untuk menggunakan komputer? Tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu perangkat-perangkat komputer yang ada. Setelah dikenali, tahu fungsinya, maka kita akan mudah ketika
mengoperasikannya. Misalnya pengguna bilang, ya Reviola silakan klik menggunakan mouse. Reviola tidak tahu mouse ini yang mana. Ya silakan Rara hidupkan monitornya. Oh, guru, monitor tidak ada, yang ada TV. Nah, karena modelnya menyerupai televisi kan? Nah, seperti itu. Sehingga tidak terjadi miskonsepsi. Tidak ada pemahaman yang berbeda pada pengetahuannya kalian terkait dengan sistem komputer. Itu tujuannya hari ini. Kalian mengenal, kalian belajar, kalian melihat sistem komputer. Kemudian minggu depan kita akan belajar mengoperasikan sistem komputer. Oke, selanjutnya ada tes yang harus kalian kerjakan, ya. Tes yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, silakan kerjakan gunakan handphonenya kalian, ya. Ini bisa difoto. Yang belum bisa kerja refleksi peserta didiknya, bisa kalian lihat. Kemudian bisa diisi sebentar. Kemudian diagnostik non kognitif juga bisa diisi, tes formatif juga bisa diisi. Kalian bisa mengisinya melalui ggg.summative 1 ppg. Ini alamatnya, silakan masuk untuk kerjakan. Silakan menggunakan HP-nya kalian dikerjakan. Yang tidak punya HP sebentar bisa gantian dengan temannya untuk menggunakan HP. Silakan masuk menggunakan HP-nya kalian. Masuk di linknya. Ininya tidak usah ya, langsung saja gg.gg ya. Tidak dipakai juga tidak masalah. Langsung gg.gg garis miring ya. Summative elemen 1 sistem komputer, kemudian dipilih kelasnya kalian dan dipilih namanya kalian. Tes untuk tes formatifnya. Tes guru. Salah itu gitu ya. Yang lain sudah masuk. Oke. Itu sah. Slash summative 1. Ya, strap dan strap. Ya, masuk. Bisa masuk? Ya, silakan dilihat namanya kalian. Bisa masuk. Masuk, Iya, Bu. coba Pak Guru kirim di grupnya kalian. Itu bisa dilihat di grup juga.
Oke, sudah Pak Guru kirimkan di kalian punya grup kelas, tinggal kalian langsung buka ya. Tinggal diklik ya, ada di grup kelas. Sumatifnya sudah selesai? Tiga itu kan? Iya. Oke, sumatifnya sudah selesai dikerjakan? Oke, kalau sudah selesai, ya, kita akhiri pertemuan hari ini dan kita akan bertemu kembali minggu depan dengan materi yang masih sama, tetapi kalau hari ini kita teori, maka pertemuan depan, minggu depan kita akan melakukan praktik bagaimana kita mengoperasikan sistem komputer, ya. Jadi harapan Pak Guru bahwa hari ini poin yang kalian peroleh adalah kalian paham terkait dengan definisi dari komputer dan komponen-komponen yang membangun sistem komputer itu sendiri. Kemudian hardware itu dibagi menjadi 4 bagian lagi. Kalian sudah tahu ya, dan kalian sudah mengerjakan sumatifnya. Harapannya kalian tetap sehat sehingga minggu depan kita bisa bertemu untuk melakukan proses pembelajaran selanjutnya. Untuk penutup, masih ada yang mau bertanya atau menanggapi? Kalau tidak ada, Pak Guru minta Reviola untuk memimpin kita memimpin kita dalam doa. Cynthia, memimpin kita dalam doa untuk kita, oh ya, Pak Guru lupa. Sandro, mari Sandro, memimpin kita dalam doa. Silakan Sandro. Dan dengan Kepada kami juga, ibu kita nakalamu, katalah keadaanmu, jadilah keadaanmu, ibu sudah dicoba. Setelah kami hari ini mengenai kami secukupnya, dan pun aku tinggal kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam kecobaan, tetapi bebaskan kami dari penyegat, dan engkau lebih kejahatan, kuasa kemuliaan saat bersama-sama. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang.